kapal kejar-kejaran kapal. Satu mengejar di Selat Hormuz, satu lagi dicegat di Selat Malaka, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Sindo di The Comment. Kita masih membahas perputaran di Selat Hormuz, tapi agak sedikit berbeda nantinya. Nah, di Hormuz ini kita masih tahu bahwa Iran dan Amerika masih sama-sama mengunci Selat Hormuz itu, dan kemarin Iran sempat melakukan pencegatan terhadap kapal-kapal yang diduga membawa barang-barang ke Israel, dan juga pasukan Amerika ini juga menghadang kapal tanker milik Iran. Dan seperti apa visualnya kita lihat dulu VT-nya. Sebuah video yang dirilis Korps Garuda Revolusi Iran IRGC memperlihatkan kapal yang berisi personel militer Iran menaiki salah satu kapal kargo yang dicegat di Selat Hormuz. Personil militer Iran kemudian melakukan pemeriksaan di atas kapal. Dalam pernyataan resmi di media Iran, IRGC menyebut langkah ini merupakan bagian dari pengawasan ketat terhadap aktivitas di Selat Hormuz. Kedua kapal yang melanggar ketentuan diidentifikasi bernama MSC Francesca yang disebut memiliki keterlibatan dengan Israel, sementara satu kapal lagi bernama Epaminondes. IRGC menyatakan kedua kapal berusaha tinggalkan Selat Hormuz secara diam-diam sebelum terdeteksi dan dicegat unit laut mereka. Saat ini kedua kapal telah dipindahkan ke perairan Iran untuk dilakukan pemeriksaan terhadap muatan, dokumen, serta catatan lainnya. IRGC tegaskan setiap upaya yang melanggar aturan pelayaran yang ditetapkan Iran di Selat Hormuz akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Militer Amerika Serikat secara agresif mencegat 3 kapal tanker berbendera Iran di Selat Malaka, wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Pencegatan strategis ini sengaja dilakukan Amerika Serikat di perairan terbuka untuk meminimalisir risiko ancaman ranjau laut yang kerap tersebar di area konflik. Fokus operasi Amerika Serikat kini bergeser ke arah Selat Malaka yang diidentifikasi sebagai titik kumpul utama bagi aktivitas pelayaran tanker gelap internasional. Selat Malaka menjadi jalur alternatif bagi tanker gelap pembawa minyak ilegal dari negara yang terkena sanksi Amerika Serikat. Supertanker Deep Sea menjadi salah satu armada utama yang jalurnya dialihkan pasukan keamanan Amerika Serikat. Selain itu, kapal Selfin yang mengangkut muatan minyak sekitar 65% dari kapasitas total juga berhasil diamankan militer Amerika Serikat. Sementara kapal Dorena yang membawa 2 juta barel minyak mentah kini berada dalam pengawalan ketat kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan kapal Dorena tertangkap tangan saat berusaha menembus barikade pengamanan di Samudra Hindia. Militer Amerika Serikat juga dicurigai telah menghentikan tanker Deria yang sebelumnya gagal melakukan bongkar muat komoditas minyak di wilayah India. Total 29 kapal dipaksa putar balik sejak kebijakan blokade pelabuhan Iran ini resmi diimplementasikan Amerika Serikat. Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Dan Kane sebelumnya memang telah memprediksi Selat Malaka akan menjadi lokasi krusial pencegatan. Operasi ini memicu balasan dari pihak Iran yang juga menyita 2 kapal kontainer di area Selat Hormuz sebagai bentuk protes. Kondisi ini memperparah gangguan pasokan energi global karena Selat Hormuz merupakan jalur bagi 1/5 kebutuhan minyak dunia. Meski Presiden Donald Trump baru saja memperpanjang masa gencatan senjata, Amerika Serikat tetap memberlakukan blokade laut terhadap Iran. Situasi di lapangan tetap memanas seiring belum adanya kepastian mengenai jadwal perundingan damai kedua belah pihak. Amerika Serikat memaksa Iran bersedia kembali duduk di meja perundingan diplomatik di Islamabad, Pakistan.
Ya, itu tadi ya, bahwa di Selat Hormuz masih panas, masih saling mengunci situasinya. Tapi siapa sangka suhu di Selat Hormuz yang panas ini menjalar ke Piala Dunia yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Nah, bagaimana konflik Hormuz ini sampai mengancam Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika nantinya. Nah, kita sudah ada Mas Pung dan Mas Andri yang siap membahasnya untuk sore hari ini di Integumen spesial. Jadi gimana Mas Pung? Tahu-tahu nih ya, tahu-tahu dari Hormuz, tahu-tahu meluncur merambat ke Piala Dunia. Jadi Hormuz ini bercabang kemana-mana, ke Selat Malaka, terus sekarang ke Piala Dunia. Piala Dunia juga. Udah mau keliling Piala Dunia nggak tahu apa-apa, tahu-tahu Piala Dunia juga. Itu momen yang ditunggu-tunggu karena 4 tahun sekali ya. Dan itu nanti 11 Juni itu laga pembukaan. Dan ini istimewa karena 48 tim yang akan bertanding. Termasuk tuan rumah 3 itu otomatis lolos. Amerika, Kanada, dan Meksiko. Dari sejak awal kayaknya ramai tuh ya kalau di Amerika tuh pasti gede-gedean kan waktu 94 dulu juga gitu ya. Dan ini memang selain momen untuk hiburan global, hiburan kita semua lah ya. Semua ini lapisan masyarakat kan? Semua lapisan masyarakat. Nah, ini kekhawatiran itu mulai muncul. Jadi ini memang momen akbar yang disetting akan lebih besar daripada 2022 di Qatar ya. Nilai ekonominya pun diperkirakan lebih tinggi, bahkan mau mencapai targetnya ambisius sekali, 2 kali lipat. Diperkirakan nilai duitnya yang dihasilkan dari itu tuh sekitar 9 miliar dolar atau sekitar itu yang berputar atau yang hasilnya itu hanya untuk pertandingannya saja. Jadi itu dari pendapatan 9 miliar dolar itu berapa rupiah? 140 triliun. Penjualan tiket, hak dan sponsor. Itu belum yang sponsor ya. Belum yang ini ya, belum yang di sekitarnya Mas. Belum yang lain-lain itu. Belum yang hotel, restoran, tiket pesawat dan macam-macam ya. Itu pasti menguntungkan negara tuan rumah ya Mas. Betul. Jadi tuan rumah ini memang mengambil untung yang besar. Makanya sebenarnya ini resiko yang diambil oleh Amerika sebagai negara penyelenggara terbesar dengan terus mengobarkan perang, berarti cuan di depan mata dari Piala Dunia ini bisa hilang gitu. Satu mungkin sudah kehilangan Iran nih misalnya. Iran yang lolos di grup apa saya kurang hafal itu. Iran itu di grup G. Nah, grup G. Itu sudah menyatakan katanya tidak akan ikut ke sana. Saya nggak ngerti perkembangan terbaru. Dan itu sangat beralasan karena Iran sekarang lagi head to head dengan Amerika dan Israel. Dan sampai hari ini masih kesel banget ya. Lagi kesel banget. Kapal kejar-kejaran kapal. Satu mengejar di Selat Hormuz, satu lagi dicegat di Selat Malaka, gitu kan? Nah, artinya ini sangat serius menurut saya. Dan kalau Iran menyatakan tidak akan datang, ya itu karena keamanan gitu kan. Karena keamanan timnya, keamanan officialnya, keamanan supporternya mungkin nanti di sana. Ini sangat berisiko. Jadi ini adalah pertaruhan besar jika Presiden Trump tidak segera menghentikan perang ini.